Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Manik Suryabroto. Pada hari ini saya akan menjelaskan integral tak wajar. Sebelum memasuki pembahasan, di sini akan menjelaskan sedikit pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada fungsi konvergen dan divergen, dan terakhir ditutup dengan contoh soal. Saya masuk ke definisi integral tak wajar. Mungkin kita biasa hanya familiar dengan integral tentu. Nah, dalam yang mendefinisikan integral tentu sebagai limit jumlah Riemann, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama batas pengintegralan berhingga atau bisa dikatakan memiliki nilai, dan integran fx berhingga pada selang a, b. Artinya ini nilai fx memiliki nilai pada selang a, b. Jika sebuah integral tidak memenuhi salah satu syarat ataupun keduanya, maka integral tersebut dikatakan integral tak wajar. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, dan juga integral tak wajar dengan integran tak hingga. Saya masuk yang jenis pertama, di mana batas pengintegralan tak hingga. Bisa kita lihat di sini bahwa sebuah integral di mana batas bawah ataupun atas ataupun kedua batasnya ini memiliki nilai tak hingga. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan integral tersebut? Caranya adalah menggunakan pendekatan limit, di mana kita misalkan di sini limit a mendekati min tak hingga integral a sampai b fx dx. Begitu juga bila untuk yang terma kedua di mana batas atasnya tak hingga, kita misalkan menjadi limit b mendekati tak hingga integral a sampai b fx dx. Nah, jika fungsi kita selesaikan dan limit tersebut memiliki nilai, bahwa bisa kita katakan bahwa integral tersebut merupakan integral konvergen, sedangkan jika tidak, kita katakan sebagai divergen. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, jika kedua batas ini tak hingga, maka sama seperti sebelumnya kita kerjakan dengan pendekatan limit. Bedanya adalah kita pecah menggunakan sifat integral yang mungkin kita sudah ketahui, menjadi integral min tak hingga sampai c fx dx ditambah integral c sampai tak hingga fx dx, sama seperti sebelumnya dikerjakan dengan pendekatan limit. Namun yang perlu diingat adalah integral tersebut dikatakan konvergen jika kedua limitnya ini memiliki nilai. Jika hanya salah satu, kita tetap katakan integral tersebut sebagai nilai integral fungsi divergen. Nah, yang kedua adalah integral tak wajar dengan integran tak hingga. Yang pertama adalah integran tak hingga di ujung selang. Artinya apa sih? Di sini kita lihat ada jika kontinu pada a, b, b-nya ini selang terbuka, dan jika kita lihat bahwa limit x mendekati b dari kiri fx itu nilainya tak hingga. Begitu pula juga jika kontinu pada a, b, dan limit x mendekati a dari kanan fx juga nilainya tak hingga. Di sini kita katakan bahwa integrannya itu tak hingga. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Caranya adalah sama seperti sebelumnya. Kita misalkan dengan pendekatan limit, di mana batas-batasnya ini kita umpamakan seperti ini, limit t mendekati b dari kiri a sampai integral a sampai t fx dx. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, yang kedua adalah integran tak hingga di titik dalam selang pengintegralan. Jika fx kontinu pada selang a, b, kecuali di titik c dengan a kurang dari c lebih kecil dari b dan limit x mendekati c fx itu tak hingga. Ini artinya maksudnya titik c ini tidak kontinu dalam selang a, b. Cara mengerjakannya adalah dengan kita menggunakan sifat integral, di mana integral a sampai b fx dx kita pecah menjadi a sampai c ditambah c sampai b fx dx, dan diselesaikan dengan pendekatan limit. Nah, sama seperti sebelumnya, jika di sini limit 1 dan limit 2 ada nilainya, maka bisa dikatakan sebagai integral tak wajar tersebut konvergen, sedangkan jika hanya salah satu, maka integral tersebut tidak dikatakan konvergen sedangkan divergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisrina Sashabla Putri Yasmin dari Teknik Bioproses. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas beberapa contoh soal dari integral tak wajar. Soalnya itu integral dari
1 hingga tah hingga 1 per X dx. Sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan pemisahan variabel dengan pendekatan limit. Jadi kita ubah lagi limit B menjadi menuju tah hingga dari integral 1 hingga B 1 per X dx. Ini saya menggunakan variabel B juga untuk menggantikan batas tah hingga. Lalu kita masuk ke pengintegralan dari 1x dx ini. Nah, sifat integral yang sudah diketahui adalah jika y atau fungsi fx sama dengan 1 per x dx, maka integral dari y atau integral dari fx itu adalah ln x. Maka bisa langsung saya ubah bentuknya, langsung saya integralkan fungsi 1 per x dx ini menjadi limit B menuju tah hingga ln X dengan batas B dan 1. Lalu saya masukkan nilai batas-batas ini ke dalam variabel X. Didapatkan ln B dikurang limit B menuju tah hingga ln B dikurang ln 1. Di mana ln 1 itu sama dengan 0. Dan di sini juga saya tulis ln tah hingga sama dengan tah hingga, ln 0 sama dengan min tah hingga. Di sini jika kita hitung maka kita akan mendapatkan limit B menuju tah hingga ln B dikurang 0 karena ln 1 itu 0. Lalu ln B ini kita masukkan nilai tah hingganya ke B ini. Jadinya kan ln tah hingga, maka ln tah hingga itu hasilnya tah hingga. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari integral 1 menuju tah hingga 1 per X dx ini memiliki hasil yang tidak bisa didefinisikan atau tah hingga, maka tergolong divergen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Wikramawardana dari Kalkulus 06 dan dari Kalkulus kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah L'Hopital dengan pembahasan definisi, penyelesaian, dan contoh soal. Jadi definisi kaidah L'Hopital itu adalah dalam kalkulus, kaidah L'Hopital merupakan teknik turunan atau teknik derivatif untuk menyelesaikan fungsi limit yang hasilnya berbentuk tak tentu, khususnya 0 per 0. Nah, jadi teman-teman, penyelesaiannya adalah kalau kita ketemu suatu fungsi limit yang ternyata setelah disubstitusi hasil 0 per 0, maka kita bisa turunkan fungsi tersebut sesuai dengan kaidah L'Hopital. Nah, di sini kaidah L'Hopital itu apa sih? Jadi kaidah L'Hopital itu adalah dengan menurunkan fx atau pembilang jadi f aksen x dan menurunkan penyebut gx dengan menjadi g aksen x. Nah, jadi bukan pakai aturan turunan u aksen kali v gitu ya. Nah, di sini ada contoh bentuk 0 per 0. Kita punya limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 6 per x kuadrat min 4. Apabila kita substitusi mendekati 2-nya, maka jadi hasilnya jadi 0 per 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan kaidah L'Hopital, yaitu kita turunkan fx-nya menjadi 3x kuadrat min 4x plus 3, dan kita turunkan gx-nya, x kuadrat min 4, jadi 2x. Lalu kita substitusi limit tersebut yang tadi mendekati 2. Jadi 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 3 per 2 kali 2 dengan hasil 7 per 4. Nah, bagaimana kalau setelah diturunkan tetapi hasil limit fungsi tetap 0 per 0? Turunkan lagi fungsi tersebut sampai hasilnya tidak 0 per 0 lagi, sesuai dengan kaidah berikut. Jadi kalau f aksen x per g aksen x hasilnya masih 0 per 0, turunin lagi dengan f double aksen x dengan g double aksen x. Tuh. Nah, di sini ada contoh soal, nanti di sini teman saya akan menjelaskan, yaitu Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Sila dan sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari kaidah L'Hopital. Yang pertama ada limit x menuju infinite dari x kuadrat per e pangkat x. Ini kalau misalnya kita langsung substitusi, nilai infinite-nya itu akan menjadi hasilnya itu akan infinite per infinite ya. Jadinya kan kalau hasilnya infinite per infinite itu dia tidak bisa didefinisikan. Jadinya kita pakai kaidah L'Hopital. Dan kaidah L'Hopital itu kita turunkan, turunannya jadi 2x per e pangkat x. Dan ternyata kalau misalnya bentuk yang ini kita substitusi dengan nilai infinite itu hasilnya juga masih infinite ya. Jadinya kita harus turunkan lagi dengan L'Hopital. Turunannya itu jadi 2 per e pangkat x, dan ternyata saat kita
substitusi itu jadinya 2 per E pangkat infinite, dan 2 per infinite itu hasilnya 0 karena 2 dibagikan infinite itu, infinite kan kita anggap bilangannya sangat besar, jadi hasilnya itu akan 0. Lalu yang kedua ini ada sin 8x per 3x. Ini juga kalau kita masukkan itu hasilnya nanti akan menjadi 0 per 0. Kalau 0 per 0 kan juga tidak boleh, jadinya kita pakai kaidah L'Hopital, kita turunkan sin turunannya jadi cos 8x, terus dikali turunan yang di dalam, jadinya dikali 8 per 3. Kalau dimasukin jadinya cos 0 itu 1, jadinya karena hasilnya 1 dikali 8 per 3, jadinya 8 per 3. Baik, lalu untuk soal berikutnya, soal nomor 3 ini, limit x menuju infinite dari x pangkat 1 per x sama dengan y per x ini. Jadinya sebenarnya soalnya ini saja, cuman sampai sini. Dan karena ini bentuknya ini belum per, jadi kita belum bisa pakai L'Hopital, jadi kita misalkan sama dengan y gitu. Lalu saat kita misalin, ini kita kali len di kedua sisinya, jadi len ini. Terus kalau misal bentuk logaritma itu kan kalau pangkat di logaritma itu bisa kita pindahkan ke depan ya, jadinya kita pindahkan ke depan, jadinya 1 per x dikali len x itu nanti jadi len x per x gitu kan. Lalu setelah itu kita pakai ini udah bisa kita pakai kaidah L'Hopital karena sudah per. Jadi len x itu turunannya akan 1 per x, jadinya 1 per x per 1, lalu langsung kita pindahkan saja ke bawah, jadi limit x menuju infinite 1 per x sama dengan len y. Lalu kita substitusi nilai infinite-nya ke persamaan yang ini. Ketika kita substitusi, kita dapat 1 per infinite. 1 per infinite itu kan sama dengan 0 ya, jadinya len y itu kita dapat nilainya sama dengan 0. Lalu kalau kita tahu kalau ada sifat log ini kan kalau misalnya len itu anggapnya basisnya itu E. Jadinya kita pakai misalnya yang A log B sama dengan C, itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Jadinya kita dapatkan nilai E pangkat 0 sama dengan Y. Dan E pangkat 0 itu 1, karena kan bilangan berapapun yang dipangkatin 0 itu hasil 1. Jadi kita dapat 1 sama dengan Y. Lalu kita masukin ke permisalan kita yang di awal. Jadinya kita dapat limit x menuju infinite, x pangkat 1 per x sama dengan 1. Kita dapat hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.